Jadi Korea juga sekarang sangat gencar investasi di Indonesia. Kalau Bapak lihat, banyak sekali bank-bank Korea, perusahaan-perusahaan Korea berinvestasi di Indonesia. Karena apapun yang kejadian dengan Fed, itu akan berimbas terhadap suku bunga di Indonesia. Kalau kita bicara mengenai loan demand, mungkin loan demand juga ke depan mungkin agak soft. Dunia perbankan ini ya tidak semakin mudah, ya kan? Jadi makanya kita harus berkreasi untuk mendiferensiasi kita terhadap bank-bank lain. Halo Sobat The Fundamentals, jumpa lagi dengan saya Mas Sirom, pemimpin redaksi IDIC Channel dalam podcast kesayangan kita The Fundamentals. Di tengah dinamika industri perbankan nasional, ada salah satu bank yang menarik perhatian sepanjang tahun 2025 ini, KB Bank. Setelah cukup lama bergulat dengan tekanan kualitas kredit, tahun ini KB Bank berhasil membalikkan keadaan dan mencatatkan profitabilitas yang baik di tahun 2025. Bagaimana kisah suksesnya? Kita berbincang dengan Direktur Utama KB Bank, Bapak Gunardi Dharma Ali. Selamat datang Pak di podcast The Fundamental. Ya, selamat Pak. Pak, luar biasa ya. KB Bank kalau kita lihat dulu rasanya kan banyak sekali masalahnya gitu. Sekarang sudah mulai perlahan, tahun ini bahkan sudah membukukan profitabilitas. Apa yang bisa Bapak ceritakan tentang proses ini? Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Jadi memang seperti kita ketahui, PT KB Bank Indonesia ini sudah menjalani proses transformasi yang lama. Sebelumnya adalah PT Bank Bukopin. Jadi transformasi ini terus kita teruskan, tingkatkan, di mana kita ke depan itu harus memfokuskan terhadap loan portfolio yang sehat. Jadi saya katakan bahwa 5 pilar dari sisi strategi itu. Di mana pilar pertama itu adalah business stabilization for loan growth yang baik, NPL-nya supaya terkendali. Karena seperti kita ketahui, masalah yang lalu adalah banyak sekali di NPL. Jadi kita ingin grow good quality loan, satu, dengan mereduce NPL. Kedua, pilar kedua itu di bidang cost, governance, and control. Ini sangat penting sekali, Pak Mas Sirom, di mana untuk menjalankan sebuah bank, control sama governance itu adalah pilar yang sangat penting. Kuncinya ya. Karena kalau kita tidak mempunyai, istilahnya tuh seperti kayak di mobil, gas dan rem, ya kan? Control cost juga. Cost kita harus melihat semua cost, di mana cost bukannya kita tidak mau spending, kita harus spending yang make sense, yang masuk akal. Pilar ketiga sangat penting di tengah-tengah ini adalah dari sisi people. Banking bisnis itu adalah mengenai people. Jadi kita harus di mana mempunyai sinergi, mindset-nya harus berubah, bahwa kita harus winning mindset, kolaboratif antara wholesale, retail, one bank approach. Itu sangat diperlukan. Ya. Pilar keempat adalah hubungan dengan stakeholder yang kita harus jaga dan tingkatkan. Siapa itu stakeholder? Adalah customer, investor, pemegang saham, regulator, dan juga karyawan. Jadi itu pilar yang sangat penting. Mungkin di masa lalu reputasi kami dengan stakeholder masih kurang. Inilah yang menjadi PR kami. Terus kita tingkatkan. Dan pilar terakhir yang sangat penting adalah branding. Branding kita harus, masyarakat harus lebih mengenal siapa itu Kukmin Bank. Ya, siapa itu, apa yang kita lakukan di Indonesia, dan apa yang kita ingin kerjakan di Indonesia. Jadi ini juga sangat penting, banyak sekali saya aktivitas di pasar dengan membukukan transaksi-transaksi yang baru. Itu akan meningkatkan kepercayaan terhadap masyarakat bahwa KB Bank ini sangat komit di Indonesia. Kita adalah bagian dari KB Financial Group, suatu financial institution yang terbesar di Korea, dan Indonesia itu adalah menjadi second motherland. Jadi pasar kedua sesudah Korea. Jadi itu transformasi itu kita teruskan dalam pilar kelima ini. Jadi kita rumuskan dalam hal itu. Pak, kalau kita lihat kan persoalan di masa lalu tadi Bapak juga sebutkan soal
NPL gitu, Yes. non performing loan yang waktu itu memang besar sekali ya di masa lalu. Sekarang gimana Pak progresnya? Dari sisi NPL dan loan at risk sudah jauh berkurang. Kita terus mengupayakan dua cara. Pertama adalah recovery dari NPL itu, di mana kita melakukan penjualan aset secara individu atau secara bulk sales, dan atau bernegosiasi dengan borrower bagaimana untuk menyelesaikan masalah loan ini. Jadi kita terus melakukan recovery supaya itu berkurang. Di sisi yang kedua adalah menaikkan asetnya. NPL itu kan bad loan dibagi dengan total aset. Nah, total aset ini harus total aset yang berkualitas. Jangan sampai ada NPL yang baru. Jadi ininya kita kecilkan, bawahnya kita besarkan. Jadi secara ratio berkurang. Nah, itu pun terus menjadi PR kita. NPL kita masih lumayan tinggi di atas standar perbankan. Oleh karena itu, fokus kami adalah mengembangkan bisnis dari corporation, large corporate. Karena large corporate di nama-nama borrower-borrower, pelanggan-pelanggan yang teruji di pasar, itulah yang kita akan kembangkan. Dan juga kita akan meng-cross-sell, merefer nasabah ini ke retail, menjadi one bank approach. Jadi kita banking the ecosystem. Jadi retail juga dikejar, Yes. corporate juga dikejar Pak ya? Betul. Ada betul satu sekali. Pak, saya dulu pernah ngobrol, manajemen KB juga berupaya untuk ini Pak, mendekati komunitas bisnis Korea. Yes. Nah itu Yes. perkembangannya gimana Pak? Betul. Itu adalah salah satu natural strength kita. Karena kita Bank Korea, kita juga ingin menjadi jembatan di mana investor-investor Korea untuk berinvestasi di Indonesia melalui KB Bank. Kita ada satu unit namanya Korea Link. Jadi juga ada banker dari Korea supaya kita bisa memberikan solusi kepada korporasi-korporasi di Korea. Karena Korea juga ingin market mereka sudah saturated. Ya. Mereka juga kalau seperti Jepang kan sudah lebih dahulu investasi di Indonesia. Jadi Korea juga sekarang sangat gencar investasi di Indonesia. Kalau Bapak lihat, banyak sekali bank-bank Korea, perusahaan-perusahaan Korea berinvestasi di Indonesia. Jadi ini adalah sebuah pasar yang di mana KB Bank ini mempunyai sebuah competitive advantage. Ya kan? Jadi seperti itu Pak Mas Ilham. Tadi ada dua Pak, satu corporate dikejar, retail juga dikejar. Padahal pendekatannya pasti sangat berbeda nih. Betul. Nasabah corporate dengan retail. Nah, strategi dari KB sendiri? Jadi strateginya adalah Pak, sebuah pertanyaan yang sangat baik. Jadi misalkan kita memberikan solusi financial solution ke sebuah perusahaan besar. Dan boleh dikatakan bahwa KB Bank ini mempunyai solusi produk yang sangat lengkap dari ujung ke ujung, dari hulu ke hilir. Jadi misalkan kita memberikan financing ke sebuah perusahaan, kita melihat bahwa mereka mempunyai karyawan-karyawan. Kita juga bisa memberikan payroll, jasa payroll ke mereka. Nah, kalau misalkan karyawan tersebut ingin berhutang, kalau tidak ada bank, mereka bisa berhutang dengan klien sendiri. Dan untuk klien itu menjadi sebuah administrasi yang berat gitu kan. Siapa si A utang berapa gitu. Dan kita menjembatani itu. Jadi mereka mau pinjaman bisa melalui bank. Jadi namanya payroll, loan. Nah, misalkan karyawannya juga ingin mempunyai fasilitas rumah, kita bisa masuk juga mengenali KPR kita. Misalkan mereka ingin ada corporate card, co-branding, kita juga bisa. Nah, dan nasabah karyawan-karyawannya itu atau manajemennya bisa menjadi priority banking kita, ya kan? Dan misalkan korporasi ini mempunyai kebutuhan di pelosok-pelosok di Indonesia, kita juga mempunyai mini ATM di sana untuk menjangkau tempat-tempat yang remote. Dan juga kita mempunyai untuk toko-toko, kita mempunyai mesin edisi untuk membantu dalam hal-hal
cash managementnya, solusi cash management untuk operasionalnya mereka. Jadi itu adalah salah satu contoh di mana kita menggunakan korporasi sebagai base, sebagai pivot, tapi juga untuk membantu bisnis kita di retail. Itulah yang kita samakan ekosistem. Jadi selain membiayai perusahaannya, juga orang-orang yang menjadi bagian dari perusahaan itu yang dilakukan oleh KB. Betul sekali. Pak, sebetulnya kalau secara bisnis kan mungkin agak berbeda ya antara di Korea sama di Indonesia, khususnya retail gitu. Kalau di sana itu kartu kredit sangat maju, Pak. Yes. Ya, terus mungkin hampir semua orang juga menggunakan kartu kredit gitu kan. Kalau di sini kan agak berbeda gitu. Yeah. Pendekatannya gimana, Pak? Ya, sudah tentu kita harus meng-tailor pasar tertentu. Oleh karena itu saya dipercayai untuk menakodai kapal ini. Jadi kita custom juga, Pak. Jadi kartu kredit tetap menjadi sebuah kebutuhan di Indonesia juga, tapi kita juga melihat masyarakat juga banyak mengenai lakukan digital. Itu juga kita ada di sana melalui QRIS atau apapun. Jadi sebenarnya kalau dari sisi kebutuhan sih mirip-mirip lah, ya kan, mirip-mirip. Tapi kita juga bisa menggunakan apa yang sudah kejadian misalnya di Korea, kita bisa juga aplikasikan di Indonesia. Pak, itu dari sisi pembiayaan. Saya ingin tanya dari sisi funding nih, Pak. Apa yang dilakukan oleh KB sehingga bank kan pasti tantangannya adalah kasanya atau biaya dananya semurah mungkin. Apa yang dilakukan oleh KB untuk hal ini? Ya, ini juga Pak, memang dunia perbankan ini sekarang adalah liquidity, kasa adalah the game, ya kan? Kita juga kalau misalkan berkompetisi dengan bank-bank besar juga mereka mempunyai cost of fund yang rendah. Oleh karena itu ini menjadi sebuah tantangan untuk KB mendapatkan juga untuk diversifikasi funding kita dari yang lebih mahal ke yang lebih murah. Bagaimana caranya? Kalau misalkan dahulu kita hanya banyak bergantung terhadap deposito yang relatif mahal, kita sekarang menggunakan approach bahwa dengan cross selling. Jadi kalau kita memberikan loan terhadap sebuah perusahaan, kita juga ingin memastikan bahwa operating account-nya ada di kita. Ya kan? Jadi operating account-nya, gironya, jadi mereka pembayaran ke supplier atau collection-nya itu sebisa mungkin ada di kita. Nah, triknya adalah kalau misalkan customer ini mempunyai hubungan dengan beberapa bank, ini ke siapa? Nah, itulah di mana solution itu sangat penting. Dengan solusi yang baik, mereka akan menjadikan KB sebagai pilihan untuk menjadi operating account bank. Dengan begitu, dana mengendap, dan itulah sumber dana murah. Sama juga di retail, ya kan? Misalkan dengan memberikan pinjaman KPR, itu kan di lock berapa tahun. Jadi kan mereka pasti ada account utamanya kan ada di situ untuk mengservis pinjaman-pinjaman tersebut. Jadi salah satu itulah. Jadi sebagai kita minta sebagai operating account-nya, tapi juga kita harus mempunyai produk-produk yang baik, gitu. Dan juga layanan yang baik ya. Karena menurut saya banking itu menjadi sebuah komoditas, semuanya hampir sama. Iya betul. Nah, jadi layanan itu adalah yang penting, yang terus kita juga masih banyak PR yang kita harus kerjakan, tapi kita ingin terus lebih baik lah, bulan ke bulan, minggu ke minggu, seperti itu. Salah satu yang sekarang ramai itu kan juga aplikasi, Pak. Sekarang bank-bank besar terutama aplikasinya juga udah keren-keren. Belum lagi bank-bank digital juga yang bisa memang teknologi kan aplikasinya juga bagus. Kalau di KB, Pak? Ya aplikasi juga itu adalah merupakan sebuah tools untuk nasabah melekat dengan kita. Jadi online bankingnya juga harus baik, harus bagus. Dan kita pun di aplikasi kami itu banyak sekali feature-feature. Misalkan mungkin kita banyak sekali yang tidak tahu KB itu merupakan salah satu bank yang menjadi pembayaran PLN. PLN melalui apps kita. Kita merupakan bank yang mungkin 5 besar
untuk besar, pembayaran PLN melalui apps online banking kita. Jadi itulah sebuah confidence dan kita juga terus berkembang. Apalagi yang kita akan masukkan di sana. Misalkan mungkin nanti internet atau apa. Terus kita bertransformasi, berinovasi supaya online banking kita itu, digital kita itu paling minim kita tidak boleh ketinggalan dengan yang lain. Ya kan? Memang bank-bank lain juga sudah lama dan mereka juga lebih banyak sekali fiturnya dan ini kita harus tetap mengejar ke arah sana. Ya. Pak, kalau kita bicara outlook nih Pak, 2025 bagus KB, 2026 kira-kira seperti apa Pak? Ya, kami tetap terus optimis Pak, tapi kita juga harus berhati-hati. Ya, karena sekarang ini banyak sekali ketidakpastian dalam sisi satu geopolitik. Ya, geopolitik kita tahu sekali Presiden Donald Trump kadang-kadang memberikan tarif, ya kan, cepat sekali. Satu, kedua mengenai ketidakpastian dalam hal geopolitik dalam hal China sekarang dengan Jepang, ya kan. Oleh karena itu kita lihat bahwa harga emas naik, ya kan. Jadi ini kita harus perhatikan geopolitik satu sisi. Sisi kedua adalah ketidakpastian dalam hal ekonomi, ya kan. Apakah Fed akan menurunkan suku bunga? Malam ini mereka akan melakukan ambil keputusan. Kalau misalkan mereka turunkan juga, message-nya seperti apa? Apakah mereka akan stay? Apakah akan mulai naik lagi atau mulai turun lagi? Karena apapun yang kejadian dengan Fed itu akan berimbas terhadap suku bunga di Indonesia. Misalkan sekarang di Eropa sudah ada selentingan bahwa mereka harus sudah menaikkan suku bunga, ya kan? Jadi itu satu. Jadi itu adalah ketidakpastian ekonomi. Ketiga, itu adalah dengan ketidakpastian pasar. Kalau kita bicara mengenai loan demand, mungkin loan demand juga ke depan mungkin agak soft. Ya kan? 2026 agak soft ya? Masih ekspektasinya seperti itu, karena banyak sekali pengusaha-pengusaha yang wait and see. Masih wait and see. Wait and see. Mereka melihat misalkan ketidakpastian dari geopolitik, pasar, regulasi mungkin, ya kan? Mereka mungkin lihat dulu dah, wait and see. Jadi kebutuhan loan itu pun tidak sebanyak tahun-tahun sebelumnya. Bisa jadi begitu. Nah, artinya apa? Kita harus lebih selektif mencari loan yang baik. Ya kan? Tapi loan yang baik pun artinya apa? Banyak sekali bank yang akan masuk ke situ. Ya. Jadi nanti ada pricing war di situ. Oleh karena itulah saya mengatakan bahwa dunia perbankan ini ya tidak semakin mudah, ya kan? Jadi makanya kita harus berkreasi untuk mendiferensiasi kita terhadap bank-bank lain. Karena Bapak misalnya dapat uang pinjaman dari bank A, bank B, bank C, sama, uangnya sama semua. Bukannya uang yang satu lebih besar daripada yang lain. Jadi apa yang membedakan layanan, solusi produk, seperti itu. Jadi tahun depan kita masih optimis, ya, tapi kita juga harus cautious karena apalagi untuk KB kita tidak mau mengulangi masa lampau. Jadi loan quality itu kita harus jaga benar-benar. Artinya apa? Kita harus mencari alternatif revenue, fee based income-nya kita harus galakkan, ya kan? Kalau hanya bergantung terhadap interest akan susah. Ya. Price war akan terjadi tadi ya kalau mungkin ya. Apalagi kan sekarang bank-bank pemerintah diguyur 200 triliun. Bapak ini. Kita nggak kebagian kan? Nggak kebagian Pak ya? Jadi kita harus jadi kan likuiditas di pasar itu banyak. Banyak, iya. Likuiditas banyak, demand untuk loan bisa jadi berkurang. Oleh karena itu, karena ketidakpastian tersebut, jadi likuiditas yang banyak mengejar supply loan yang mungkin berkurang. Demand loan ya, berkurang ya. Demandnya. Gambaran seperti itu ya Pak, mungkin seperti di itu. 2026 ya. Oke. Pak, kalau artinya sebetulnya nanti problemnya justru di permintaan kredit ya di tahun depan ya.
Kemungkinan ya. Kemungkinan yes. Karena kalau dari sisi perbankan sebenarnya kondisinya bisa dikatakan over liquidity sekarang. Ya. Sekarang. Ya. KB pun nanti juga akan berupaya akan fokusnya di sini Pak daripada di penghimpunan dana. Jadi seperti ini sih Pak Masiron. Dengan ekspektasi demand untuk loan itu berkurang, pasti masyarakat, tapi dana pihak ketiga penyimpanan itu akan naik. Kenapa? Kita mengetahui bahwa keadaan ekonomi kita, misalkan middle income kan agak berkurang sekarang. Artinya apa? Ada beberapa daerah industri-industri yang melakukan PHK, ya kan? Banyak dikabarkan bahwa banyak middle income ini agak sedikit menurun. Ya. Artinya apa? Ekonomi Indonesia itu 55% GDP-nya Konsumsi rumah tangga. Ya. Nah, kalau orang kehilangan pekerjaan atau pekerjaannya misalkan income tidak bertambah, pasti confidence-nya akan turun. Kalau dulu mungkin confident untuk spending, mungkin sekarang lebih berkurang spendingnya. Nah, ini yang harus dijaga. Dengan spending berkurang, artinya apa? Mereka akan tabung. Nah, jadi simpanan di bank harusnya nanti naik. Oleh karena itu, kita juga dari KB kita melihat bahwa ini adalah sebuah threat, ya, sebuah tantangan, tapi juga merupakan sebuah opportunity. Karena itu kita harus berkreativitas untuk menangkap dana pihak ketiga ini yang kita expect akan lebih banyak dari individu-individu yang mungkin konsumen-konsumen yang mungkin menahan spending. Ya. Kan? Jadi misalkan dulu kita uangnya banyak, kita beli mobil mungkin nggak mikir. Kalau sekarang mungkin aduh nanti dulu deh lihat situasi gitu. Sama juga tadi sinerginya logikanya sama dengan tadi yang korporasi, wait and see juga. Nah, ini yang mungkin harus menjadi perhatian juga, bagaimana kita meningkatkan growth dari industri-industri yang padat karya. Ya, supaya lapangan kerja tuh tercipta banyak ya, tercipta banyak dan confidence balik dan sebagainya. Jadi itulah dua sisi yang kita lihat. Pak, tadi mencari game changer adalah mencari perusahaan atau korporasi besar yang baik gitu. Itu kan nggak mudah Pak untuk kita kasih kredit gitu kan. Yeah. Pengalaman masa lalu juga dari bank sebelumnya, nama sebelumnya gitu. Nah, mungkin ada kiat khusus Pak terkait dengan hal ini di KB yang dilakukan. Iya, memang sih kalau untuk bankir yang sudah lama di market, kita more or less tahulah ya siapa, dan juga dari sisi governance ya, dari sisi laporan keuangan, analisa keuangan itu menjadi standar lah. Tapi juga dari sisi market perception, reputasi, itu adalah menjadi pedoman untuk kita supaya kita menargetkan nasabah-nasabah yang quality. Pak, kalau kita bicara angka-angka nih Pak, kalau kita kuantifikasi tadi statement-statement Bapak, 2026 kira-kira pertumbuhan kredit double digit atau single digit? Kita, karena base kita masih rendah, ya, kita mengharapkan bahwa double digit yang rendah gitu ya. Tapi kita juga yang penting adalah mengutamakan kualitas kreditnya. Kita tidak mau mempunyai target yang fantastis tapi nanti masalah semua. Ya, itulah kualitas kita. Karena kita bayangkan kalau kita ada loan sampai jatuh, misalkan kita dapat bunga 2%. Kalau sampai jatuh, itu sama dengan 50 tahun untuk merecover dari hasil itu. Jadi itulah mindset yang saya katakan ke tim bahwa sebelum kita lending ke nasabah, kita harus lihat nih, ini loan kita bisa balik atau enggak. Itu lebih penting. Jadi ada aspek kehati-hatian yang akan ditonjolkan ya. Betul. Ya.
Kalau dari sisi bottom line, Pak, kira-kira seperti apa? Bottom line maksudnya dari Laba. Oke, kita usahakan of course untuk profit ya. Tapi itu apa? Parameternya dari satu sisi adalah revenue yang kita harus tingkatkan dari sisi interest, dari sisi fee base. Kedua adalah cost, kita harus tekan untuk spending yang perlu-perlu, yang masuk akal. Ketiga adalah dalam sisi pencadangan, ya itulah tadi NPL itu yang kita harus perhatikan. Ya. Pak, tadi juga ada soal fee base nih disinggung gitu kan. Saya juga beberapa waktu terakhir juga diskusi dengan bankir gitu Pak. Memang fee base kayaknya akan jadi driver revenue di samping dari pendapatan bunga gitu. Kalau strategi dari KB Pak untuk fee base ini? Ya, dari sisi fee base itu adalah yang tadi saya sempat singgung Pak. Kita akan melihat bagaimana cross sell-nya. Jadi kalau kita memberikan hutang kepada sebuah perusahaan, ya kan, jangan hanya stop di situ. Semua digarap. Semua digarap, ya kan. Misalkan dia importir atau eksportir, ya kita lihat kebutuhan valuta asingnya. Nah, kita bisa tap. Kedua, tadi operating account-nya. Kalau operating account dengan kita, itu kan ada transfer fee dan lain-lain. Valuta asing juga. Dalam sisi lain juga, misalkan dengan ke retailnya, cross sell ke retail, misalkan cross sell ke kartu kredit, cross sell ke EDC, itu kan setiap transaksi ada fee. Ya memang fee-nya itu makin lama makin kecil karena kompetisi ya. Yeah. Tapi itulah yang menjadi sumber-sumber fee base kita, dan disitulah kreativitas itu harus bergerak. Soal anak muda nih Pak, gimana melihat KB melihat Gen Z atau gen yang lebih muda lagi gitu sebagai calon market atau bahkan sudah jadi market sekarang gitu Pak? Iya, sebenarnya Gen Z ini menjadi sebuah prioritas KB. Saya juga kemarin minggu lalu baru balik dari Bandung, di mana kita melakukan KB Star Festival. Di mana itu yang kedua, sebelumnya di Batam, terus Bandung, dan nanti ada di Yogyakarta, di Makassar dan sebagainya. Di mana kita menghimpun anak-anak muda, anak-anak kuliah, karena kami berasa ini adalah masa depan Indonesia. Dan kita memberikan penghargaan bagi mereka yang mempunyai ide untuk berbisnis. Kompetisi ide. Kompetisi ide. Kompetisi UMKM, ya kan, ide-ide yang seperti kemarin ada waste management, gitu. Jadi kita memberikan penghargaan terhadap 10 finalis, dan KB Star Festival itu merupakan sebuah ajang yang ditunggu-tunggu sama anak muda sekarang, di mana juga mereka bisa membuka account di kita, mulai menabung, ya kan. Kita juga ingin memberikan mindset bahwa ya kita harus tabung, ya kan, dan juga harus investasi yang aman untuk mumpung masih muda, dan juga ke depan kita ingin mereka menjadi nasabah royal kita, karena nanti mereka sudah lulus bekerja, jadi menggunakan kami sebagai account utama mereka. Dan juga itu acara itu kita juga selingan dengan fun juga, karena kan Gen Z itu harus fun juga kan, kalau nggak mereka juga nggak tertarik gitu kan. Jadi kita melakukan K-pop, ya kan, ada K-pop dance competition. Dan sebagainya. Jadi ya lumayan menarik. Kan jadi, Korea culture juga sangat digemari di Indonesia. Iya, di Indonesia sekarang lagi hype, masih hype lah Pak. Iya. Kompetisi ide atau yang sudah jalan perusahaannya biasanya? Itu. Kompetisi ide. Kompetisi ide ya. Kompetisi ide, ya. Terus nanti direalisasikan juga, dibantu oleh KB untuk merealisasikan. Yes. Kita memberikan hadiah, dan ada beberapa yang kita juga berikan beasiswa juga gitu. Oke Pak, di podcast Fundamental ini ada games Pak. Sedikit nih, saya tanya pertanyaan-pertanyaan pendek, nanti Bapak jawab singkat-singkat aja ya. Investasi saham atau properti Pak? Saya properti. Properti ya? Kenapa Pak? Tradisional saya. Tapi BPKP punya dong. Nah, BPKP. Ya, itu harus punya karena menjadi bagian dari kompensasi. Selain properti ya, masih properti ya. Rapat pagi atau sore? Sore. Wah, kenapa Pak? Karena saya lebih jarang nih Pak saya lebih bisa berpikir baik sore hari. Karena pagi itu saya bukan orang pagi Pak.
Oh, bukan morning person. Bukan morning person. Bangun jam berapa, Pak? Ya, 6:30 lah. Agak siang itu kalau tuh. Agak siang. Iya. Makanya saya bilang sama tim saya, kalau pagi meeting itu jam 8, aduh, susah itu buat saya. Oh. Jadi bukan morning person, Pak Ya, ya? jadi kalau saya meeting bisa malam-malam, sampai malam. Jadi jam 8 baru selesai, makan malam, gitu. Iya. Nonton YouTube atau TV? YouTube. Udah jarang nonton TV, Pak? Udah jarang ya? Kadang-kadang, ya. iNews saya sering lihat. Kalau YouTube apa, Pak, konten yang disukai? Apa ya, tergantung anak sih. Kadang-kadang mereka lihat K-pop, gitu. Jadi saya ikut nonton. Oh. Nggak ada yang ini sih, nggak ada yang particular. Ya kadang nonton bola, cuplikan-cuplikan bola basket. Ya kadang lihat K-pop juga yang baru-baru apa. Ikut anak aja. Supaya at least ngikutin anak ya? nggak ketinggalan gitu kan. Oh. Ada khusus nggak, seumpama karena nakoda di Bank Korea, terus Bapak ngikutin K-pop gitu? Enggak juga. Enggak Saya juga? sebelum di Bank Korea juga saya udah suka beberapa drama Korea. Saya juga nggak tahu. Padahal kita nggak ngerti bahasanya. Tapi mereka memang lumayan, kayak lagu-lagunya juga K-pop itu kan. Kita kadang nggak ngerti mereka nyanyi lagu apa gitu kan. Tapi kayaknya diracik dengan baik gitu loh. Oh. Dan ini juga mungkin sesuatu yang kita bisa, seniman Indonesia juga bisa tiru juga sih. Kalau suatu saat pensiun, Pak, Bapak pengen tinggal di kota atau di desa? Di desa lah. Desa? Saya suka membayangkan tuh pensiun, bangun tidur, buka jendela, lihat gunung dan pantai itu. Lihat gunung dan pantai gak susah sih, Pak. Kalau lihat gunung atau pantai saja bisa. Pantai sekaligus gunung itu di mana Mungkin ya? belakang gunung, depan pantai gitu. Iya. Kenapa, Pak, senang di desa? Lebih tenang lah ya. Kita kan hidup dari muda sampai sekarang di desa, di kota terus gitu kan. Tiap hari banyak hiruk pikuknya. Kadang-kadang di desa. Tapi juga belum tahu juga sih Pak. Karena kan saya juga orangnya aktif ya. Mungkin di desa 1 minggu, 2 minggu, oke. 1 bulan mungkin bosan juga. Ada rekomendasi atau preferensi daerah tertentu? Mana kira-kira, wah saya cocok nih kalau tinggal di sini nih kayaknya nih. Gitu. Saya sih kadang-kadang kalau misalkan di Bali tuh saya suka di Kintamani tuh. Oh, Kintamani. Kayaknya dingin, udaranya tenang, ada gunung gitu kan. Dingin, enak jadinya. Kayaknya tenang aja. Kalau dalam mengambil keputusan, intuisi atau logika? Logika. Karena data berarti Bapak lihat ya? Iya, data. Jadi mungkin saya itu di bank saya sebelumnya juga waktu saya masuk itu bisnisnya juga kurang baik gitu ya. Rugi 8 tahun. Saya transform menjadi profit dalam waktu 2-3 tahun karena saya melihat bahwa data. Bisnis mana yang make sense, bisnis mana yang tidak make sense. Kalau tidak make sense, ngapain diterusin? Gitu kan. Jadi logika sih. Superman atau super team? Super team. Tim sangat penting. Kita tidak bisa sendirian, ya kan? Karena kalau kita mempunyai tim yang baik, kerjaan kita juga lebih gampang. Jadi memilih orang itu penting juga sih. Penting sekali itu. Yeah. Itu penting sekali. Itu yang membedakan. Olahraga Bapak pilih sepeda atau lari? Jalan kaki. Jalan kaki ya. Iya. Rutin? Ya mungkin seminggu sekali kali ya. Karena sibuk sekali sekarang juga di KB Bank. Jadi waktu olahraganya cuma seminggu 2 kali lah, Sabtu Minggu gitu. Ada olahraga lain Pak? Tenis atau? Banyak yang ajakin saya padel. Saya belum ikut nyoba. nih. Asik sih Pak. Asik juga sih padel. Asik ya. Asik. Ya anak tim saya ajakin, ayo Pak Kun kita padel. Oke, nanti aja coba cari waktu saya bilang. Kalau Bapak biasa tenis, biasa badminton, mestinya ya harusnya sih oke sih, harusnya oke. Bapak biasa badminton atau tenis? Dulu lagi lebih muda, Ya. waktu lebih muda main badminton. Badminton. Pak, ada filosofi tertentu yang Bapak anut dalam berkarir gitu? Iya, kalau saya selalu memberikan nasihat kepada anak muda ya, dan juga kepada tim yang saya mau hire. Sebenarnya itu ada 3 karakter yang penting buat saya. 1, orang itu harus mempunyai ownership yang besar. Ownership Ownership terhadap?
terhadap pekerjaannya. Oh ya. Jadi kadang-kadang misalkan ada orang misalkan di divisi tertentu, ini yang ini bukan kerjaan saya, ya udah. Oh. Kalau ada ownership, dia merasa itu saya perusahaan sendiri, ya kan. Jadi kalau ada ownership tinggi, dia akan go extra mile. Gitu. Kedua, harus responsif. Jadi kita harus inisiatifnya besar. Jadi atasan sebelum tanya, kita udah kasih update dulu. Oh. Ya kan, belum diminta udah dikerjain dulu. Jadi harus responsif. Ketiga juga tanggung jawab. Ini 3 hal yang sangat penting. Dan saya selalu mengatakan bahwa apapun yang kita kerjakan, do the best. Jangan saya mungkin waktu masih muda juga mungkin dikasih kerjaan masih muda sekali bermasuk ya, fotokopi gitu kan. Waktu itu fotokopi masih lembar per lembar gitu kan. Dipelonco istilahnya kan. Ya kita kerjain dengan baik. Ya kita tidak pilih-pilih gitu loh. Wah, kita lulusan S2 dari luar negeri kok kerjanya Fotokopi begini gitu kan. gitu ya. Ya kita kerjanya aja baik-baik. Ya kan, dari dulu juga waktu sebelum Scriptless kan, masih ingat tuh tahun 90-an, Ya. hitung saham satu datang di hari Sabtu Minggu kita jalankan. Ya, jadi just do the best in everything you do. Tuh, dengerin tuh. Do the best. Ada 3, ownership, responsif, tanggung jawab, Ya, terus tambah lagi do the best ya Pak ya. ya, ya. Kalau definisi sukses menurut Bapak apa? Definisi sukses itu saya itu suka membuat legacy. Jadi kalau saya tarik benang merahnya ya dari karya saya sebelum ini ya, saya itu sangat senang mentransform dari sesuatu yang tidak berjalan, yang masalah, menjadi berhasil. Selalu berhasil? Selama ini oke, juga dengan dukungan Tuhan Yang Maha Esa, hokinya juga, dan juga tim. Jadi di bank saya sebelumnya, yang tadi saya katakan bahwa itu 8 tahun not performing well, ya kan, dalam sisi profitability. Dalam waktu 2,5 tahun kita transform, dan juga mendapatkan beberapa award yang lumayan prestigious. Jadi mereka juga sekarang lebih gampang untuk bertransaksi, dan itu membuat saya bangga. Wah, ternyata Berhasil. bisa nih kita transform ya. It's part of legacy. Dan semoga saya bisa ulangi ke hal tersebut, tapi itu semua juga harus didukung oleh tim yang kuat. Makanya waktu saya masuk ke KB ini, saya mencanangkan sebuah visi. Visi yang baru untuk Bank KB ini. Visi kami adalah dalam bahasa Inggrisnya to be the trusted partner for all stakeholder and a respected financial institution in Indonesia, and also the employer of choice for talent. Ya kan? Jadi kita mau menjadi mitra terpercaya bagi stakeholder. Yang tadi saya katakan stakeholder itu ada 5. Nasabah, regulator, investor, pemegang saham, karyawan. Menjadi mitra terpercaya. Karena saya saya percaya bahwa kalau kita sudah menjadi mitra terpercaya dengan customer, bisnis akan datang sendiri. Mereka udah percaya, jadi pasti akan kasih bisnis ke kita. Ya kan? Jadi kemarin juga ada satu konglomerat besar, saya juga sangat senang lah. Dia bilang, oh saya melakukan loan ini dengan KB karena ikut. Pak Kun di sini saya ikut, yaitu membuat sebuah kan definisi sukses juga. Saya terharu dengan statement seperti itu. Jadi itulah yang akan saya coba bangun di Bank KB ini dengan tim. Semoga bisa mengulangi keberhasilan seperti sebelumnya. Pak, satu faktor mungkin kalau Bapak boleh sharing, dari setiap transformasi yang dilakukan, apa faktor yang paling menentukan keberhasilan? Teamwork, Pak. Teamwork. Tim. Itu sangat penting. Tim. Istilahnya itu kayak misalnya kita mata rantai gitu kan. Kita hanya bisa sekuat mata rantai yang paling lemah. Jadi kalau misalnya kita punya tim yang sudah satu frekuensi, ya kan, itu gampang sekali. Kita belum bicara, mereka udah tahu kita maunya apa. Gitu.
Jadi cepat geraknya. Itu sangat penting sekali. Memang itu tidak mudah dan itu makan waktu. Tapi tim sangat penting. Dan dari sisi perbankan juga yang sangat penting adalah governance. Itu sangat penting sekali. Kalau kita tidak mempunyai governance yang baik, akan repot. Istilahnya gitu Pak, kayak misalkan kita nonton F1 lah. Itu kan teamwork semua. Secepatnya ganti ban, terus mesinnya, desain aerodinamiknya, pengemudinya, cuacanya, itu 1 second aja, berapa second aja udah sangat menentukan gitu kan. Jadi saya juga bicara ke tim bahwa kita harus agile, harus tidak boleh jalannya pelan gitu loh, kayak gorila gitu kan. Jadi harus cepat. Pertanyaan terakhir Pak, 1 kata tentang saham BPKP. Prospek. Demikian tadi pemirsa Fundamentals, perbincangan saya dengan Direktur Utama KB Bank, Pak Gunardi. Semoga perbincangan saya dengan beliau memberi manfaat bagi kita semua. Sekali lagi, terima kasih. Saya Mas Sirom, undur diri. Ya, makasih. Terima kasih Pak. Ya, makasih.